إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari yang mulia ini kita diguyur hujan, diturunkan keberkahan hujan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita semua. Namun Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah masih mudahkan kita, langkah kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Dan pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian. Di hari yang mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan dengan takwa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah memperbaiki amal-amal kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amal-amal kalian. Dan niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia meraih kemenangan yang besar. Dan hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, jika kita ingin Allah beri kita jalan keluar di setiap permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini, maka jalannya adalah dengan bertakwa kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar, solusi. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah mana saja tidak ia sangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini kita di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin tidak tahu apa itu bulan Hijriyah. Mereka lalai, bahkan tidak mau tahu tentang bulan-bulan Hijriyah, bulan Islam. Sehingga kebanyakan kaum muslimin terlewat dan lalai dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Lalai dari pahala-pahala dari Allah berikan kepada hambanya. Keutamaan-keutamaan tentunya Allah berikan pada bulan-bulan Hijriyah. Dan bukan Allah berikan di bulan-bulan Masehi. Di bulan Juni misalnya, Juli misalnya, Agustus tidak. Tapi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan adalah keutamaan yang ia berikan di bulan-bulan Hijriyah. Dan hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan haram. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah azza wa jalla adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, semenjak Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Inilah ketetapan dalam agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dalam satu tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan Rajab Mudhar antara Jumada dan bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bulan-bulan haram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan orang jahiliyah terdahulu pun mereka mengagungkan bulan-bulan ini. Sampai orang yang terkenal pembunuh, dia ingin hendak membunuh ayahnya, dia tidak melakukan karena menghormati, mengagungkan bulan-bulan ini. Maka lebih-lebih lagi kita sebagai seorang muslim, kita harus menghormati dan mengagungkan bulan-bulan haram ini. Dengan tidak menzalimi diri-diri kita, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah dan akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan tentunya di bulan Dzulhijjah mempunyai keutamaan-keutamaan yang mulia, mempunyai keutamaan-keutamaan yang agung, terutama di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamul 'ashr, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah?" Dan tidak juga jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. "Walal jihadu fi sabilillah," dan tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan hartanya, dan tidak ada satupun yang kembali. Artinya dia mati syahid, semuanya hilang di medan perang. Inilah yang bisa menandingi amalan-amalan yang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa akthiru fihinna bitakbir wa tahmid wa tahlil." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah bertakbir, berzikir, mengagungkan Allah tabaraka wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan berzikir dengan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga tahmid, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa taala di 10 hari bulan Dzulhijjah ini.
Hadirin sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari hadis yang telah kita ketahui bersama ini, maka ada sedikit amalan yang saya akan kemukakan. Yang pertama, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang bisa kita lakukan bagi yang mampu untuk melaksanakan umrah dan haji di bulan-bulan ini. Karena keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah yang lain itu adalah merupakan tebusan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah tabaraka wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini merupakan keutamaan melaksanakan umrah, lebih-lebih lagi di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Akan menghapusi dosa-dosa kita. Bagi siapa yang mengerjakan ibadah umrah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan haji yang mabrur, bagi orang yang melaksanakan haji pada bulan ini, kalau hajinya mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah tabaraka wa taala. Dan haji yang mabrur, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Abdul Barr, adalah ibadah haji yang dilaksanakan tanpa ada unsur riya. Tidak ada selfie-selfie ketika masuk di Masjidil Haram. Tidak ada unsur riya, ingin dilihat oleh orang. Tidak ada unsur sum'ah, ingin didengar. Tidak ada rafas di sana, tidak ada fusuk, kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Barr, termasuk orang yang hajinya mabrur tanpa riya, tanpa sum'ah, rafas dan fusuk ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan di hari-hari bulan haram ini, yaitu bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa taala dan memperbanyak takbir kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa taala. Dan juga kita memperbanyak taubat kita kepada Allah tabaraka wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuha, taubat yang dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, selain berzikir, selain melaksanakan umrah dan bertaubat, kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan ini. Berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Di sebagian hari atau paling minimal di hari Arafah. Karena puasa ini adalah pahala yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah akan membalas pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. As-sawmu li, Allah tabaraka wa taala mengatakan, puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minuman hanya karena aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin shoma yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm 'anil nari 70 kharif. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa di suatu hari di jalan Allah tabaraka wa taala
kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan dia dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait keutamaan puasa di Yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Dan puasa di hari Arafah mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yukaffiru sanatal allati qablahu was sanatal allati ba'dahu. Akan menghapusi dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan amalan yang bisa kita lakukan selain memperbanyak zikir, melaksanakan umrah dan berpuasa di hari-hari ini, kita juga dianjurkan untuk berkurban. Karena ini merupakan anjuran dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, beliau berkurban dengan 2 domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dan menyebut nama Allah dan mengagungkan Allah, dan dia meletakkan kakinya di sembelihannya tersebut. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kurban jangan sampai kita meremehkan ini. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari bulan Dzulhijjah, dan nanti di hari-hari tasyrik kita dianjurkan untuk berkurban. Dalam hal dunia kita sangat gampang untuk mengeluarkan harta-harta kita ini untuk beli kepentingan-kepentingan dunia. Namun untuk kurban banyak dari kaum muslimin belum menyadari harta-hartanya dikeluarkan untuk sia-sia, namun untuk ibadah kepada Allah masih menahan-nahannya. Maka dari itu jemaah sekalian, kita harus bersemangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun jenis ibadahnya, sekecil apapun kita laksanakan, terutama di bulan-bulan ini ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi hanya sekilas amalan-amalan yang hanya bisa kita lakukan, namun di sana banyak amalan yang harus kita lakukan untuk memuliakan bulan ini. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan-bulan ini, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jangan sampai kita menzalimi diri kita di bulan ini, karena di bulan-bulan ini dosa-dosa akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, pahala amal kebaikan, amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.